Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook dari segi pair forex untuk 1 minggu ke depan ya. Untuk tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 April 2025, sedikit tambahan dari segi fundamental ya. Jadi untuk minggu depan nanti itu fokusnya bukan dari data-data yang dirilis dari kalender ekonomi, tetapi hati-hati dengan omongan ataupun kebijakan dari segi Presiden Donald Trump ya. Ini bisa mendadak ngerubah arah market dengan signifikan ya. Jadi hati-hati ketika ada omongan yang sensitif dari Presiden Donald Trump. Lanjut dari segi teknikalnya, flashback sedikit dari GBP, pergerakan di minggu yang sebelumnya ini ketahan di support kedua weekly, dan kenaikannya pun kurang lebih pas di resisten pertama weekly 1.3147. Dari segi euro ini juga sama, statusnya kenaikan secara signifikan yang diawali di zona tengah atau sebagai pivot, dan dia sudah mencapai batasan pantau over kurang lebih pas di kisaran resisten 3 weekly 1.1452 ya. Untuk AUD sendiri ini juga mendadak pullback kembali ke atas. Penurunannya yang diantisipasi adalah bagian bawah level minor antara 0.5934 dan 0.5901, dan harga ini langsung pullback kembali ke atas mendekati level area resisten pertama weekly. Untuk USD CAD sendiri open dari zona tengah atau sebagai pivot, penurunan secara signifikan dan penutupan itu berada di bawahnya support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.3900 ya. Ada potensi kemungkinan USD CAD ini bearish akan berlanjut, cuman hati-hati nanti kita akan padukan dari segi level area SRP untuk 1 minggu ke depan. Untuk Swiss ini juga penurunan secara ekstrim, opennya itu berada di support, harga ke reject di zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 0.8664, dan penurunan secara signifikan dia sudah berhasil mencapai batasan pantau over weekly-nya yang jatuh di support 3 dan 4, 0.8166 sampai dengan 0.8072. Untuk USD Yen sendiri ini juga turun secara signifikan, opennya dari support pertama, harga nge-retest 2 kali di batas atas pivot, ternyata gagal. Sama sekali tidak ada konfirmasi penutupan H4 atau daily-nya di atasnya 148.28 dan mendadak drop secara signifikan ya. Ketahan di support kedua weekly 142.500-an kurang lebih. Kembali lagi ke GBP USD untuk level area SRP 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan history high-nya, ada beberapa zona pantau yang mesti diantisipasi. Resisten 3 dan 4 itu sebagai batasan pantau over, jatuhnya di 1.3500 sampai dengan 1.3612 atau zona yang saya blok biru. Batas over support 3 dan 4 bagian bawah ada di 1.23500-an sampai dengan 1.22400-an, cuman saya nggak antisipasi ke sana, tetapi saya lebih prepare nanti misalkan ada penurunan sementara berada di antara support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market untuk GBP USD ini nanti diawali di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Jadi waspadai di kisaran zona yang saya blok hijau di sini, misalkan nanti minimal H4 atau idealnya adalah daily mampu maintain di atasnya atau tutup body candle-nya di atasnya 1.3143, baru ada potensi batas pantau over sementara untuk 1 minggu depan adalah di resisten kedua weekly. Tetapi hati-hati untuk level area SRP, misalkan saya pecah untuk zona minornya itu jatuh di kisaran 1.3198 sampai dengan 1.3234 atau zona yang saya blok merah ini yang perlu diwaspadai. Misalkan untuk GBP USD ini lanjut ke dorong ke atas terlebih dahulu sebelum ke resisten kedua ya. Tetapi kalau misalkan ternyata dia turun ke bawah, yang akan menjadi fokus adalah zona tengah atau sebagai pivot. Ini lumayan besar karena volatility juga ekstrim. Untuk minggu yang sebelumnya blok abu-abu, batas atas pivot 1.2980, pivotnya 1.2926, dan batas bawah pivot 1.2872. GBP USD
bisa dikatakan kemungkinan dia akan turun kembali ke bawah sebagai level kuncinya berada di batas bawah pivot 1.2872. Misalkan daily close-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, baru ada potensi arah support, tetapi ring-nya pun terbatas. Support pertama ini yang akan menjadi antisipasi, tetapi dari segi time frame kecilnya, misalkan ada penurunan dari segi GBP USD selama dia tidak terkonfirmasi body candle-nya tutup di bawahnya 1.2872, waspadai terlebih dahulu potensi arah atas ya. Jadi bisa aja untuk minggu depan ini dia lanjut ke minor, atau dia nge-retest history high di minggu yang sebelumnya 1.3143, mengambil zona tengah atau sebagai pivot, baru lanjut ke dorong ke atas. Untuk planning khusus swingnya, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan level kunci 1.2872 selama daily close-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Planning adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun akan ada sell, nanti pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Jadi untuk overnya 1 minggu ke depan sementara di resisten kedua weekly terlebih dahulu 1.3287, hati-hati di level area minor. Kemudian untuk Euro USD, untuk level area SRP ini sudah saya tarik batas pantau over atas R3 dan R4 1.1970 sampai dengan 1.211 ya. Ini untuk level ekstrim misalkan kedorong ke atas, tapi hati-hati resisten 2-nya itu jatuh di 1.1673. Kemudian resisten pertama 1.1375 untuk penutupan di minggu yang sebelumnya ini berada di bawahnya resisten. Zona tengah atau sebagai pivotnya 1.1176, support pertama 1.0977. Kalaupun untuk Euro USD ini nanti sebelum lanjut ke resisten kedua ya, misalkan ada potensi time frame kecilnya terkoreksi terlebih dahulu, batas bawah pivot atau sebagai level kunci ini yang mesti diantisipasi. Daily close-nya misalkan belum mampu tutup di bawah level tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya itu maksimum berada di resisten kedua weekly. Jadi saya lebih prepare untuk Euro USD ini persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Mengingat ini kategorinya harga berada di pucuk, akan saya pantau terlebih dahulu. Dari segi time frame kecilnya di kiri, di sini juga ada zona demand yang masih fresh. Misalkan dia nanti terkoreksi ke bawah, hati-hati level kunci 1.1102 ini yang mesti diwaspadai. Misalkan daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, saya lebih prepare swing buy dengan targetnya 1.1673 maksimum untuk 1 minggu ke depan. Tetapi hati-hati untuk Euro sendiri, minggu depan ini juga akan ada rilis suku bunga, misalkan dibarengi kalau ada pernyataan yang dovish, tidak menutup kemungkinan ini nanti jangka pendek akan balik arah terlebih dahulu, batas pantau over 1 minggu ke depan, sementara support pertama weekly ini yang akan menjadi antisipasinya. Untuk rekan-rekan yang mau catat untuk level area SRP ya, untuk planning 1 minggu ke depan, jangan lupa sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Kemudian untuk Audi USD, dari segi time frame 4 untuk level area SRP ini juga sudah saya tarik, batas pantau over kalaupun ada kenaikan 0.6623 dan 0.67200-an. Tetapi saya lebih prepare untuk 1 minggu ke depan, fokusnya sementara di resisten kedua maksimum terlebih dahulu 0.64300-an ya. Tapi kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya antara high sampai dengan resisten 2, waspadai level area minor yang jatuh di kisaran blok merah ya, kurang lebih ada di sini dengan level harganya 0.6348 sampai dengan 0.6380 ini yang mesti diwaspadai terlebih dahulu. Open market itu berada di atasnya resisten pertama weekly atau yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Dari segi time frame kecilnya, misalkan untuk minggu depan ini kalaupun ada penurunan, pantau di 0.6233 terlebih dahulu. Selama H4-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai arah minor 0.63500 sampai dengan 0.63600 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan H4 tutup di bawah level 0.6233, ada potensi dia kemungkinan akan koreksi dulu ke zona tengah atau sebagai pivot sebelum mengerjakan area resisten bagian atas. Jadi untuk Audi USD, saya lebih prepare planning swingnya itu persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Kemudian untuk USD CAD, dari segi time frame 4-nya
batas pantau over 1 minggu ke depan ini juga sudah saya tarik. Support 3 dan 4-nya itu jatuh di 1.3460 sampai dengan 1.3346. Kemudian support keduanya 1.3688, support pertama yang saat ini resisten 1.3916. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya 1.4068. Level kunci kenaikan 1 minggu ke depan berada di batas atas pivot 1.4124. Kalau misalkan untuk daily close-nya untuk minggu depan nanti belum mampu tutup di atasnya 1.4124, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu dengan targetnya terdekat berada di support kedua weekly 1.3688. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya, waspadai terlebih dahulu ya zona tengah atau sebagai pivot. Misalkan dia nanti terkonfirmasi break low di minggu yang sebelumnya, sementara waspadai terlebih dahulu misalkan time frame kecilnya terkoreksi ke area tengah atau sebagai pivot weekly sebelum harga ini lanjut ke dorong ke bawah ya. Jadi ada dua referensi, bisa aja untuk USD-CAD ini nanti kalaupun dari segi time frame kecilnya dia ada kenaikan tetapi masih ketahan di 1.3916, bisa aja ini juga langsung turun ke support 2 weekly. Tetapi kalau mampu maintain di atasnya 1.3916 ini, yang mesti diwaspadai adalah koreksinya ke zona tengah sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Kemudian untuk USD Swiss, dari segi time frame 4-nya, level area SRP ini juga sudah saya tarik. Posisi saat ini adalah bearish, tetapi waspadai ya ini terkait juga dengan kebijakan dari Presiden Donald Trump. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Swiss dan Yen itu saat ini dijadikan sebagai safe haven. Jadi poin pentingnya adalah waspadai dari pernyataan yang keluar dari Presiden Donald Trump ya, ini bisa mendadak membalikkan arah kembali untuk USD menguat ya. Jadi waspadai untuk saat ini dari segi perang dagang ini masih belum stabil ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, sebagai batasan pantau overnya kan berada di 0.7616 dan 0.7472, tapi waspadai terlebih dahulu sebagai support 2 yang jatuh di 0.7900 sebagai physical press levelnya ya. Dan untuk level area SRP-nya, misalkan saya pecah, minor ini yang mesti diwaspadai terlebih dahulu, ada harga 0.7977 dan 0.8027 ini antisipasi misalkan kehilangan low di minggu yang sebelumnya. Next target terdekatnya itu berada di level area minor, baru ini nanti kemungkinan sebelum dia mengerjakan level area support kedua bagian bawah, hati-hati terlebih dahulu potensi koreksi ya. Antisipasi untuk minggu depan ini ada dua. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, posisi saat ini adalah bearish, tetapi waspadai misalkan minimal H4 atau daily close-nya mampu tutup di bawahnya 0.8095, yang saya khawatirkan sebelum dia lanjut ke dorong ke bawah, hati-hati spike-nya atau koreksinya terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot ini yang mesti diwaspadai karena volatility itu lumayan signifikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian selama level kuncinya yang berada di 0.8455 ini dari segi minimal H4-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell ya. Untuk day trade-nya ya bisa aja nanti cari ancang-ancang baik buy ataupun sell, pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Tetapi khusus swing saya lebih prepare menunggu misalkan ada kesempatan harga menuju zona tengah atau sebagai pivotnya, tunggu konfirmasi pembalikan arah, persiapan cari ancang-ancang setup sell, target maksimum adalah di support kedua. Dengan catatan, waspadai minggu depan nanti pernyataan yang keluar dari Presiden Donald Trump ini mendadak bisa membalikkan arah ke atas secara ekstrim. Kemudian untuk USD Yen, dari segi time frame 4, level area SRP-nya ini juga sudah saya tarik, batas pantau overnya ada level 136.88 sampai dengan 135.32. Ini sebagai batas pantau over 1 minggu ke depan. Support 2-nya 140, posisi harga saat ini itu berada di atasnya support pertama weekly. Jadi kunci penurunannya 1 minggu ke depan, misalkan daily close-nya terkonfirmasi tutup di bawahnya 142.00 ya atau sebagai physical price levelnya, baru ada peluang akan lanjut ke dorong ke bawah 140 ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya nanti misalkan ada penurunan dan gagal
break low di minggu yang sebelumnya, apalagi tidak terkonfirmasi minimal H4-nya mampu tutup di bawahnya 142, waspadai terlebih dahulu koreksinya tempering kecil adalah di zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu ya. Yang akan menjadi level kunci adalah di 146. Jadi untuk USD Yen 1 minggu ke depan, selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 146, waspadai terlebih dahulu potensi arah bawah ya. Jadi untuk level area antara 146 dan 145 atau sebagai pivot ini adalah antisipasi sebelum USD Yen melanjutkan perjalanan ke bawah, potensi koreksi ini yang perlu diwaspadai. Jadi untuk planning swingnya, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun akan ada sell, pantau di level area SRP penting yang ada di sini ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.